الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. Saudaraku, sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di awal surat Maryam ini Allah tampilkan sebuah keindahan seorang manusia yang bersedih karena begitu besarnya pengharapannya akan mempunyai seorang keturunan. Nabi Zakaria alaihi salam yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai umurnya yang tua, kemudian dalam kondisi istrinya yang mandul, begitu menginginkan akan mempunyai keturunan, maka beliau bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berdoa dengan suara yang lirih, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sepenuh pengharapannya, beliau menginginkan agar dikaruniai anak. Untuk apa? Agar perjuangannya bisa ada yang melanjutkan. Wa inni khiftul mawaliya min warai, dan saya sesungguhnya khawatir atas orang-orang sesudah saya, khawatir atas kondisi umat ini yang sudah dibangunnya sedemikian rupa, sudah tertata dengan sebaik-baiknya, tetapi dalam kondisi dirinya yang tidak mempunyai anak, khawatirnya kemudian umat ini tidak ada yang membimbing, umat ini kemudian kembali tersesat. Saudaraku, kaum muslimin rahimakumullah, kurang apanya Nabi Zakaria? Perjuangannya begitu hebat, kesungguhannya mendidik Maryam binti Imran yang kemudian menjadikannya seorang wanita yang segitu hebatnya menjaga kehormatannya, bahkan menjadi salah satu di antara wanita-wanita ahli surga, wanita yang namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Maka begitu senja tiba, umurnya sudah semakin tua, istrinya juga secara kalkulasi manusiawi tidak mampu mempunyai anak, maka beliau berkata lirih, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya dibuka kemurahannya, diberikan kepadanya seorang anak yang akan melanjutkan perjuangan. Saudaraku, inilah inspirasi yang kedua di tanggal 2 bulan Ramadan ini. Motivasi menikah tidak sekedar melampiaskan hawa nafsu, tidak sekedar urusan kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani manusiawi. Lebih dari itu, sesungguhnya menikah adalah merindukan akan berlanjutnya cerita kebaikan. Pernikahan sesungguhnya adalah sebuah idealisme agar kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita tidak berhenti, tapi terus dilanjutkan oleh generasi-generasi sesudah kita. Bukankah kita ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min salatin." Ketika manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali meninggalkan 3 perkara. Apa itu?
shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lah. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Saudaraku sekalian, 3 hal ini akan mudah kita dapatkan ketika kita mempunyai anak. Harta benda kita bisa kita wariskan sebagai sedekah jariyah kepada mereka, sehingga kebaikan-kebaikan kita bisa dilanjutkan oleh mereka. Tanah yang kita wariskan bisa dikembangkan oleh anak kita untuk kebaikan-kebaikan berikutnya. Musola yang kita wariskan bisa terus dimakmurkan. Madrasah yang mungkin bisa diwariskan juga. Pesantren yang diwariskan kepada anak-anaknya. Ini akan menjadi pundi-pundi amal yang terus berlanjut kebaikan-kebaikannya. Ilmu yang bermanfaat. Kalau tidak punya anak, mungkin masih perlu untuk mencari sarana-sarana yang lain untuk mengajar kepada orang lain. Tapi dengan anak ini, maka kita bisa mendidik mereka dengan didikan sendiri, mengajarkan tata krama, mengajarkan doa, mengajarkan ilmu-ilmu yang lainnya, yang itu akan menjadi bekal mereka. Walaupun sekali lagi saudaraku sekalian, ada anak biologis, ada juga anak ideologis. Rasulullah SAW yang tidak dikaruniai anak dari istri selain Khadijah, maka beliau membimbing anak-anak yang lainnya, yang itu akan menjadi rijal, yang akan menjadi generasi penerus beliau, melanjutkan kebaikan beliau. Demikian juga kita lihat para ulama, ada Ibnu Taimiyah, ada Imam Nawawi yang sampai akhir kehidupan beliau tidak mempunyai anak, tetapi catatan beliau, ilmu beliau yang beliau wariskan dalam bentuk kitab terus mengalirkan pahala, terus menjadikan beliau namanya senantiasa abadi insyaallah hingga yaumil qiyamah. Karena apa? Karena beliau mempunyai ilmu yang yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaat oleh umat ini terus menerus setiap harinya. Tetapi sesungguhnya ketika kita punya anak, saudaraku sekalian, dengan pernikahan itu akan mempercepat pewarisan itu, sehingga akan mempunyai anak-anak yang melanjutkan ilmunya, yang melanjutkan kebaikan-kebaikannya. Dan yang ketiga, awwalatin solihin yad'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Saudaraku, saya mempunyai seorang teman yang pernikahannya sudah 10 tahun lebih, dan qadarullah beliau belum dikaruniai anak. Satu ketika dia bercerita, dia mengungkapkan kesedihannya. Sedihnya apa? Katanya, saya sedih karena nanti kalau saya meninggal, siapa yang akan mendoakan saya? Masya Allah, ini sebuah cita-cita yang luar biasa. Keinginan mempunyai anak yang tidak hanya sebatas sekat duniawi, tetapi menembus batas langit, menembus cita-cita sampai nanti ketika sudah meninggal dunia, maka kesedihannya siapa nanti yang akan menjadi pewarisnya, siapa yang akan mengirimkan doa-doa yang akan menjadi sumber kebahagiaannya di alam kubur dan di akhirat kelak. Jadi inilah saudaraku sekalian rahimakumullah, motivasi menikah tidak hanya, sekali lagi, tidak hanya sekedar urusan biologis, tetapi lebih pada itu sesungguhnya kita menginginkan agar dengan pernikahan itu lahirlah anak-anak yang solih, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang akan menjadi sumber kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.